Oke, kita lanjut ya. Sebenarnya sistem polder itu tadi salah satu contohnya adalah diterapkan di daerah yang rendah, di mana kondisinya juga terpengaruh pasang surut ya. Karena biasanya untuk menghindari terjadinya pasang surut, terus dilakukan penanggulan dan lain-lain, penanggulan atau yang lainnya. Tapi sementara akibat dari kondisi tersebut, air yang ada dari hulu ke hilir yang harusnya masuk langsung ke laut itu tidak bisa masuk karena ada penanggulan itu. Atau biasanya sebenarnya tidak hanya di itu kondisi yang tadi ya, sebenarnya tidak hanya harus di laut atau di muara karena ada penanggulan, tapi biasanya di daerah-daerah yang rendah, yang jelas di daerah yang rendah atau di daerah yang merupakan cekungan. Jadi ketika air tidak dapat mengalir secara gravitasi, dia sudah tidak bisa kemana-mana, baru kita melakukan tampungan atau dengan menggunakan sistem polder. Kalau di sini banyak orang-orang, mungkin banyak ya orang di Bekasi, di Bandung, di mana rumah-rumahnya itu dulunya itu adalah sungai. Saya kan pernah jelaskan ya. Kalau biasanya sungai itu elevasinya berada di atas sawah kan, tapi tiba-tiba si sawah itu berubah fungsi menjadi perumahan. Secara otomatis si elevasi dari rumah itu akan berada di bawah sungai. Jadi kalau sungai itu mengalami limpasan, itu akan masuk ke dalam rumah-rumah. Nah itu untuk menanggulanginya pun bisa digunakan sistem polder karena memang elevasi rumah-rumah itu berada di bawah elevasi sungainya. Jadi air tidak bisa masuk secara gravitasi ke sungai tersebut. Maka itu di sistem polder. Jadi intinya sistem polder itu biasanya di daerah yang rendah, di mana air tidak bisa mengalir secara gravitasi. Ada pertanyaan nggak dari yang tadi? Belum ya? Lanjutkan aja. Nah, ini kalau ya kondisi yang kondisi secara umum, kondisi topografi secara umum kan seperti ini, di mana mulai dari hulu sampai ke hilir. Dari hulu itu adalah dari hulu itu biasanya dijadikan memang dijadikan sebagai resapan ya. Kalau ini contohnya itu Jakarta, ini contohnya Jakarta. Jadi hulunya itu ada di Bogor. Di Bogor itu dia merupakan zona resapan ya, zona resapan. Kemudian dia mengalir ke bawah. Ada kondisi di mainstream tengah-tengah itu masih bisa air mengalir secara gravitasi. Nah, udah ke downstream, udah ke hilir mendekati laut, di mana itu umumnya sekarang ini kota Jakarta memang di sebelah utara itu elevasinya berada di bawah muka air laut. Jadi banyak sistem polder yang ada di sana. Contohnya adalah waduk fluid ya. Waduk fluid itu dia menampung air sebenarnya air runoff dari, kemudian ditampung di situ. Karena air itu tidak bisa masuk ke laut, makanya dilakukan pemompaan ke laut, membuang air ke laut. Kalau yang kasus tadi itu karena ada penanggulan, misalnya karena itu pelabuhan, kemudian untuk keamanan pelabuhan dibuat tanggul, jadi airnya tidak bisa masuk ke laut, itu tetap itu buatan manusia ya, akibat dari konstruksi. Tapi kalau yang ini, kalau yang kota Jakarta itu memang elevasinya turun kan suka dengar ya ada land subsidence. Jakarta itu terus mengalami penurunan terutama mengalami penurunan terutama di bagian hilir. Kalaupun tidak hanya di bagian hilir, tapi di banyak titik-titik di Jakarta itu yang mengalami penurunan. Nah, yang terbanyak itu memang di Jakarta Utara, sehingga ya banyak sistem polder harus dilakukan di sana karena air memang tidak bisa masuk ke laut. Nah ini
Ini adalah prinsip dasar pengendalian banjir di Jakarta. Jadi kalau di Jakarta itu, ini dari hulu di luar Jakarta semua dibuat ke dalam suatu aliran dialihkan ke arah aliran yang mengalir di DKI. Jadi ketika masuk dia dikeluarkan, dia langsung dibuang ke laut. Sedangkan untuk di dalamnya sendiri, ini mulai dari hulu itu ada di Jakarta Selatan, daerahnya cukup tinggi sehingga air masih bisa gravitasi, tapi sampai ke Jakarta Utara di sini sudah tidak bisa mengalir lagi karena elevasinya ada di bawah, lalu dilakukan sistem polder, dibuang ke laut dengan cara dipompa. Di hulu ini juga ini tentunya dari Bogor ya yang masuk ke Jakarta itu juga sudah banyak ditampung melalui situ-situ. Jadi ditahan dulu supaya air itu tidak langsung masuk ke Jakarta secara keseluruhan. Karena kalau tidak seperti itu, si saluran yang ini itu akan tetap limpas. Kalau saluran ini sudah limpas ya Jakarta juga keseluruhan limpas. Walaupun ini sebenarnya masih ada saluran di tengah, tapi tetap dikendalikan sebagian besar itu seperti ini. Itu pengendalian banjir di Jakarta. Tetap aja Jakarta banjir ya. Siapa di sini yang orang Jakarta? Yang maksudnya tempatnya suka kebanjiran nggak? Ada nggak? Mungkin nggak ada ya. Kalaupun ada di orang Jakarta, tapi daerahnya tidak kebanjiran. Ini prinsip pengendalian banjir pemerintah provinsi DKI Jakarta di bagian hilir. Ini merupakan daerah-daerah yang rendah, di mana di sini rencana-rencana kawasan sekarang tuh sudah diatur akan ada rencana-rencana kawasan reklamasi baru, ada tanggul laut, ada semua upaya-upaya itu dilakukan supaya Jakarta itu tidak banjir. Seperti ini, ada Cengkareng Drain ini adalah saluran yang dibuat sengaja dibuat sama seperti BKT dan Banjir Kanal Barat dan Banjir Kanal Timur ya. Kalau ini Cengkareng Drain itu ini Banjir Kanal Barat, ini Banjir Kanal Barat, ini Banjir Kanal Timur, ini satu kesatuan ini menampung air langsung dari hulu dialirkan ke laut. Kemudian ini ada dibuat Cengkareng Drain. Cengkareng Drain itu adalah dari sisi yang tidak masuk ke BKT itu sekarang dibuat Cengkareng Drain, dan rencananya juga akan dibuat Cengkareng Drain 2. Cengkareng Drain 2 itu karena ini sekarang itu sudah banjir juga. Yang ini sekarang sudah banjir juga, jadi akan dibagi dua. Nah, ini hal-hal seperti itu memerlukan pembebasan lahan yang cukup tinggi ya. Tapi kalau tidak seperti itu ya Jakarta tambah parah banjirnya. Kondisi kenapa kondisinya seperti itu secara keseluruhan itu adalah biasanya dipengaruhi oleh pasang surut. Dipengaruhi oleh pasang surut, di mana ya mungkin teori pasang surut ya, di sini saya tidak akan membahas terlalu banyak teori pasang surut. Yang jelas pasang surut itu ada kondisi tertentu, ada kondisi bulan penuh, ada kondisi bulan separuh, itu beda-beda si kondisi pasang surutnya. Jadi pengaruh terhadap kondisi ke daratnya juga akan beda. Nah ini kalau yang masalah pasang surut mungkin di bagian mana ya dipelajari karena di sini banyak, kalau teori pasang surut itu banyak. Yang jelas pasang surut udah tahu ya bentuknya, pasti fluktuasi antara gelombang tinggi dan rendahnya itu cukup tinggi karena antara siang dan malam itu berbeda. Jadi satuannya itu adalah waktu jam. Nah, inti dari analisis pasang surut itu adalah bahwa kita akan mendapatkan nilai beberapa elevasi muka air, di mana elevasi muka air ini akan menjadi dasar kita untuk melakukan analisis banjirnya. Jadi kalau nantilah di sini kan enggak, kalau lebih jauhnya itu si elevasi ini adalah sebagai dasar untuk desain baik desain ke daratan maupun desain ke lautan.
ke arah pantainya, itu pakainya ini. Ada yang disebut dengan MHHWL, itu adalah tinggi rata-rata air tertinggi yang terjadi pada saat pasang. Sedangkan MLWL itu adalah sebaliknya, dia merupakan tinggi rata-rata dari air yang terendah dan tinggi rata-rata dari air rendah yang terjadi pada saat bulan purnama. Kalau yang pasang surut ya sama, yang terendah dan tertinggi itu terjadinya akan terjadi pada saat purnama. Sedangkan MHWL atau mean high water level itu tinggi rata-ratanya di air selama periode sekitar 18,6 tahun. Sebenarnya ini kan kita tidak mungkin juga pakai data-data tahun, tapi kita bisa juga olah dengan ya memang tahun minimal analisisnya itu harus 20 tahun, tapi kita juga bisa melakukan pengamatan pasang surut sesaat ya, yaitu minimal 15 hari. Pokoknya intinya gitulah. Biasanya ya, desain-desain itu adalah di sini MSL atau mean sea level. Ini tinggi muka air laut rata-rata. Itu nanti lebih jauhnya bisa dipelajari, mungkin akan cukup. Tapi intinya kita ketahui aja bahwa kondisi yang air tertinggi itu seperti ini HHWL, terus kemudian air tertinggi rata-ratanya itu ada MHWL, itu ke bawah. Kemudian muka air laut rata-rata. Nah, biasanya dalam desain-desain itu yang desain misalnya untuk di luar drainase ya, misalnya untuk pengaman pantai dan lain-lain itu sebenarnya tergantung engineer mau milih yang mana. Tapi rata-rata ya di level rata-rata muka air, hanya tergantung juga kalau kondisinya keamanan atau kita khawatir terhadap kondisi, bisa kita turunkan. Jadi kalau seperti ini, misalnya kita akan memasang bangunan itu mulainya dari sini. Kalau pakai rata-rata tengah. Tapi kalau kita ragu lagi, bisa lebih turun lagi ke level yang paling bawah, air rendah. Jangan ya itu juga tergantung kebutuhan ya. Kalau breakwater mungkin ke yang paling rendah di bawah sini. Karena itu tergantung. Nah, di sini kita tidak dalam rangka itu ya, tapi tidak dalam rangka bahas bangunan pantai. Nah, untuk kenapa tadi sudah dijelaskan sih ininya. Kenapa perlu kita melakukan pengukuran air pasang surut, melakukan pengukuran pasang surut. Ya tadi untuk menentukan posisi muka air, kemudian untuk memberikan data peramalan pasang surut, karena kemungkinan kita bisa meramalkan dari pasang surut itu kemungkinan air yang tertinggi pada saat yang diperlukan itu berapa. Kemudian itu juga arusnya juga bisa ketahui. Kemudian untuk menyelidiki perubahan kedudukan air di laut dengan gerakan buminya biasanya diselidiki ya. Kemudian menyediakan juga informasi yang menyangkut keadaan pasang surut dan memberikan data yang tepat untuk studi yang dilakukan di muara. Ya sama, termasuk pada saat kita membutuhkan data untuk pembuatan folder, karena folder itu juga dibuat harus menyesuaikan juga dengan kondisi pasang airnya. Air pasang itu bisa mengakibatkan backwater ke darat, itu yang akan menyebabkan banjir terjadi. Backwater pun tidak hanya terjadi di laut, tapi di sungai pun bisa terjadi. Nah, ini tadi saya bilang pengamatan itu untuk mendapatkan data, pengamatan itu minimal dilakukan 15 hari. Biasanya itu 15 hari itu mencakup satu siklus pasang surut. Dari mulai purnama sampai bulan separuh ya, itu disebut pasang perbani ya. Kemudian pengamatan dapat dilakukan secara manual dengan tight staff
atau pengamatan otomatis, ada alatnya, automatic water level recorder AWRR, itu pun sama dengan yang bisa digunakan di sungai. Pengamatan secara manual dilakukan dengan interval 1 jam selama 24 jam, itu selama 15 hari, itu harus non-stop dilakukan pengamatan. Jadi akhirnya kita bisa mewakili bahwa itu adalah data yang bisa digunakan untuk analisis pasang surut. Nah ini untuk penempatan alat ya, udahlah tidak ini buat orang lapangan sih sebenarnya, tapi mungkin kita juga perlu tahu karena kalau kita sebagai engineer seseorang lapangannya salah pun kita harus tahu bahwa itu salah. Kita tidak hanya menerima data. Jadi kita juga kalau misalnya data salah, mungkin kita akan meneliti dari seperti apa sih mereka ngambil datanya. Ini kan bukan pekerjaan kita memang ya, bukan pekerjaan kita, tapi ya proses pengamatannya itu ada beberapa tahapan yang memang harus dilakukan supaya hasilnya itu cenderung mendekati benar ya. Mulai dari posisinya, dia harus terletak di daerah terbuka, tapi terlindung dari hempasan gelombang, dia tidak boleh kena gelombang. Ya rusak lah kalau kena gelombang ya. Kecepatan arus di daerah tersebut tidak melebihi dari 0,25 meter per detik. Proses pendangkalan di dekat lokasi juga harus dihindari dan tidak terletak di daerah akresi atau maupun eresi. Pada posisi dermaga yang tidak terlewati, harus berada pada posisi dermaga yang tidak terlewati kapal. Pokoknya intinya tidak ada gangguan baik dari alam ataupun dari manusianya sendiri. Nah, kedalaman lokasi itu harus menjangkau kondisi yang paling bawah. Dia diikatkan ke titik tetap yang sudah ada yang mempunyai ketinggian. Sebenarnya ini tuh sama dengan kalau kita melakukan topografi ya, melakukan pengukuran topografi ada aturannya. Tidak dipengaruhi aliran sungai dan juga tidak terletak di muara sungai, itu juga tidak dipengaruhi oleh pantauan gelombang. Pokoknya harus cari lokasi yang benar-benar keadaannya aman, tidak terganggu dari apapun. Sama ini posisinya ya. Nah itu tadi ya, kalau pemanfaatan pasang surut itu dalam bidang teknik sipil, itu biasanya digunakan untuk dalam perancangan bangunan pantai, elevasi muka air laut, rencana yang merupakan parameter yang sangat penting digunakan untuk analisis-analisis yang ada di laut. Kemudian elevasi muka air laut rencana ini diperoleh dari penjumlahan beberapa parameter. Parameter yang ada itu adalah parameter pasang surut, tsunami, wave setup, wind setup, dan perubahan muka air akibat pemasangan global. Jadi sini ada arus, gelombang, angin, semua itu semua masuk ke dalam parameter dan digunakan untuk menentukan kondisi gelombang yang ada. Kondisi gelombang yang ada itu kan akan menentukan berapa air yang akan kemungkinan air yang akan merambat bukan kemungkinan, berapa air yang akan merambat ke sisi darat. Sekali lihat ya mungkin kalau di laut itu. Nah, kondisinya itu seperti ini. Tapi intinya yang mau kita lakukan di sini adalah penanganan banjir akibat pasang surut. Penanganan banjir atau genangan akibat pasang surut itu kan seperti ini nih. Jadi kalau air naik pasang surut, pada saat surut itu tidak bermasalah, tapi pada saat air pasang maka dia akan terjadi backwater dan akan kembali ke sungai, di mana di masing-masing sungai, kalau ini satu sungai besarnya naik, sungai-sungai yang kecilnya pun akan ikut naik kan. Makanya di sini akan terjadi limpasan dan akhirnya akan terjadi banjir di daerah-daerah yang sungainya mengalami backwater. Apa yang akan dilakukan? Apa yang dilakukan di sini seperti yang di bawah ini? Kalau di hilir itu misalnya dibuat bendung gerak. Bendung gerak itu adalah untuk mengatur air yang keluar supaya tidak
tidak secara serentak masuk. Kemudian juga bisa dibangun tanggul, di mana di sini tanggul ini bisa juga bermanfaat sebagai pemecah gelombang, tapi di arah laut ya, pemecah gelombang untuk mengatasi abrasi juga. Kemudian tanggul itu dilengkapi dengan pompa air atau melakukan penghijauan dengan hutan bakau. Hutan bakau itu sama dengan fungsinya sama dengan backwater ya. Breakwater untuk sebagai pemecah gelombang. Nah, selain itu di daerah-daerah yang di tengah itu pun harus dilakukan penanggulan di tepi sungainya supaya tidak terjadi banjir. Makanya penanggulan secara keseluruhan seperti itu. Nah, intinya dari yang kita ini dari tadi itu adalah intinya bahwa sistem drainase yang akan kita pelajari saat ini adalah sistem drainase di daerah yang rendah. Yang kalau kita bisa lihat ke lokasi yang tadi ya, sistem drainase di daerah rendah itu bisa dilakukan dengan berbagai cara. Bisa dilakukan dengan membangun tanggul pasang di sekeliling daerah yang rendah. Tadi juga di Jakarta itu sudah dilakukan hal seperti itu. Di Jakarta Utara maksudnya. Terus pembangunan tanggul itu sepanjang sungai dan saluran drainase yang melewati daerah-daerah rendah tersebut. Dilakukan juga pembangunan polder, kemudian penggunaan pintu pengendali keluaran, artinya si air yang harus keluarnya itu diatur melalui pintu, kemudian menggunakan pompa dan penyediaan suatu cekungan air hujan. Yang semua tadi tergambarkan di sistem penanganan yang sudah dilakukan di Kota Jakarta. Nah, ini pintu pengatur banjir ya. Pintu pengatur banjir itu artinya kalau misalnya itu akan terjadi banjir, kan pintunya ditutup. Tapi kalau di hilirnya sudah surut, baru pintu air dibuka, dikeluarkan air secara pelan-pelan sesuai dengan kapasitas yang tersedia. Mungkin pernah dengar, suka mendengar pintu Katulampa ya? Ya, Bu. Ya, itu Katulampa tuh itu pintu air di mana kalau dibuka pada saat banjir kan si Jakarta itu akan terendam, kasarnya gitu ya. Jakarta itu akan terendam kalau itu, apalagi amit-amit misalnya jebol itu Jakarta semua, saya nggak bisa bayangin. Pokoknya intinya gitu. Makanya kenapa setiap ada kejadian banjir, muka air di Katulampa naik, terus selalu ada siaga 1, siaga 2, siaga 3, itu karena pengaturan pintu. Kalau terjadi siaga 1 dia harus dikeluarkan berapa, kalau siaga 2 harus dikeluarkan berapa. Jakarta itu mana yang akan tergenang. Karena kalau tidak dilakukan seperti itu, apa kira-kira kalau tidak dilakukan pengaturan di pintu, kenapa harus dilakukan pengaturan di pintu? Kalau Jakarta ingin aman kan tutup aja. Si Katulampa tuh jangan dibuka aja. Kalau Jakarta ingin aman, karena Jakarta juga ada pada saat itu hujan besar, kapasitas salurannya itu menampung hanya dari hujan, udah tutup aja bendung Katulampanya. Bisa nggak? Kenapa harus diatur? Kira-kira aja dulu. Mungkin pernah dengar berita juga. Yang banjir jadi yang di atasnya. Betul, banjir bisa di atas. Tapi kan sama aja, ada yang dirugikan kalau mikirnya. Kan sama juga ada yang dirugikan. Kalau nggak di atas ya di bawah banjirnya. Ya tentunya orang atas kan nggak mau juga. Ya udah dibuka aja misalnya. Itu kan suatu sistem yang berbeda ya. Itu di Bogor. Yang satu di mana airnya mengalir ke Jakarta. Kalau airnya tidak dibuka, kan pintu itu mempunyai kemampuan untuk menahan airnya. Kalau dia terus-terusan menahan air dengan debit yang penuh, lama-lama itu kan akan jebol. Ya itu yang harus dihindari. Jebol itu akan menjadikan dampak yang jauh lebih parah daripada itu. Sebenarnya pernah mungkin ya mendengar istana banjir ya. Istana banjir. Nah, saat itu tuh
sebenarnya pada saat istana banjir itu pintu bukan di Katulampa, kalau ke istana itu di Manggarai. Pintu Manggarai dibuka karena kalau itu tidak dibuka, si air yang datang dari Katulampa itu tidak tertahan. Jadi terpaksa itu dibuka. Sebenarnya kalau egois tutup aja, gitu ya. Ini jadi itu udah satu sistem. Makanya tadi kalau mengendalikan air di hilir itu harus dari hulunya juga. Itu untuk penanggulangan banjir. Nah, penanggulangan banjir di luar bangunan yang akan dibangun itu ada penanggulangan di bagian dasnya, di bagian hulu lebih hulu lagi. Nah, ini adalah pintu-pintu itu ya. Pintu-pintu ini bisa pintu sorong. Pintu sorong itu artinya dia naik turun. Bisa kalau yang pintunya besar tentunya tidak bisa dilakukan oleh manusia, tapi di atas itu ada di lokasi tertentu ada stasiun elektrik ya yang mengendalikan ini. Atau pintu dengan klep otomatis, dia biasanya kebuka ketutup tergantung dari kebutuhan. Ini kondisi seperti ini. Ada yang sudah pernah lihat ke Pluit? Ada yang sudah pernah jalan-jalan ke Pluit? Ini orang Jakarta. Belum sih kalau saya, Bu. Siapa ini? Orang mana? Saya Jakarta tapi belum pernah ke Fluidnya sih. Jalan-jalan dong, lihat dong pompanya. Oh, ini teknik sipil sih ya. Jakarta di mana? Saya sih di Kebonjeruk, Bu. Pernah banjir juga? Pernah banjir nggak? Kalau di rumah saya sih belum pernah sih, Bu. Tapi Kebonjeruk ada yang banjir juga kan ya? Ada, Bu. Tapi kalau di rumah saya yang lama sih banjir mulu, Bu. Makanya pindah tuh kan? Makanya pindah karena banjir. Ya kayak gitulah. Sebenarnya tuh fluid itu waduknya gede banget kan, gede banget. Kalau lihat itu pompanya yang membuang air ke laut terus gede-gede berapa ya? Dia diameter besar lah pokoknya, diameternya saya juga di atas 80, besar sekali lah itunya. Itu karena memang tidak bisa naik. Tuh. Nggak ada yang orang Jakarta Utara ya, udah nggak apa-apa. Nah sekarang apa saja yang ada dalam sistem polder tersebut? Tadi sudah lihat mungkin ya, yang ada tadi juga sudah disebutkan ada bangunan karena sistem polder itu tidak sendirian, tapi suatu sistem. Ada bangunan lain yang ada di situ. Di sini ada 5 tipe polder menurut asalnya. Menurut asalnya, di sini asalnya, tujuannya, atau bentuknya. Itu jadi ada beberapa sistem di mana pertama ini ada yang disebut 5. Pertama ada polder dipeloreh dengan cara reklamasi suatu daerah rawa. Di mana di sini airnya air pariau dan tanahnya itu tanah basah. Polder yang dilindungi tanggul memanjang searah sungai. Kemudian ada tipe polder akibat pembendungan. Akibat pembendungan atau penanggulangan pada muara sungai. Ada juga polder akibat pengendapan sedimen di muara. Di luar itu ada polder yang terbentuk dari proses land subsidence. Nah, land subsidence yang perlahan-lahan dari muka air tanah menjadi tanah rendah di bawah muka air laut rata-rata ujungnya. Itu karena terjadi penurunan. Nah, jadi Jakarta itu sebenarnya sudah kompleks ya, mulai kompleks, hampir semua ada terjadi prosesnya terjadi. Jadi polder di Jakarta itu sudah lengkap, semua ada. Kemudian sistem polder ini keunggulannya apa daripada dari sistem-sistem drainase yang lain? Nah, polder ini mampu mengendalikan banjir dengan genangan akibat aliran dari hulu. Juga selain itu dia juga mampu menahan muka air laut setempat karena dia naik. Jadi dia bisa menerima 2 fungsi karena kan satu sistem. Selain dapat mengendalikan air, sistem polder ini juga dapat digunakan sebagai objek wisata. Belum ke Jakarta Utara juga ya. Tapi saya juga belum sih.
belum juga, tapi katanya bukan katanya sih, nanti bisa searching ya. Ada juga sistem polder yang sedang dibangun, ya, sedang dibangun itu bisa dijadikan objek wisata, bisa dijadikan tempat pertanian, perikanan, industri dan perkantoran karena itu lahannya sangat luas. Nah, tapi dia lebih kelemahannya daripada keuntungannya. Kelemahannya itu adalah bahwa sistem kerja pada polder itu sangat tergantung dari pompa. Jika pompanya rusak atau listriknya mati untuk sementara sih masih ada cadangan genset ya atau yang lain. Tapi misalnya listriknya nggak ada atau pompanya mati, itu semua kawasan itu akan tergenang. Jadi sistem pompa itu harus ekstra diperhatikan, harus ekstra. Jadi yang nungguinnya itu tidak boleh lengah, setiap saat itu harus dilakukan pengawasan. Nah, biayanya juga cukup mahal ya, karena itu sistemnya pompa. Satu pompa itu membangunnya mahal, operasionalnya, OP-nya pun mahal, operasi dan pemeliharaannya pun mahal. Nah, tadi karena polder itu tidak bisa sendirian, maka sistem polder itu harus dilakukan juga secara terintegrasi antara rencana tata ruang, tata air, dan tata kota yang memiliki cekungan, karena tadi bisa dimanfaatkan sebagai lahan yang lain ya. Dan ini perlu sosialisasi yang berkelanjutan kepada warga karena memerlukan pembebasan lahan yang cukup tinggi. Nah, ini sistem polder, mungkin tadi sudah terbayang ya gambarnya tadi. Polder itu karena dia didefinisikan sebagai suatu kawasan atau lahan reklamasi dengan kondisi awal dia mempunyai air tanah tinggi, dia punya air tanahnya tinggi. Kemudian karena diisolasi secara hidrologis dari daerah di sekitarnya, maka kondisi muka air tanahnya itu kondisi muka air dan air tanah maupun air permukaannya itu dapat dikendalikan. Jadi kondisi lahannya sendiri dibiarkan lokasinya, tapi sedikit ditinggikan. Itu terserah kita keperluannya mau apa. Yang jelas kita bisa mengendalikan kondisi elevasi air tanah maupun kondisi elevasi air permukaan. Nah, sistem polder ini mempunyai sifat-sifat, diantaranya adalah bahwa dia daerah yang dibatasi dengan baik, di mana air yang berasal dari kawasan yang lain itu tidak boleh masuk. Hanya air hujan yang dia pasti masuk karena memang tidak bisa dihindari karena dia ada dari atas, dan air rembesan dari bawah. Karena kan dia berada di lokasi yang basah, jadi ada rembesan. Jadi hanya air hujan atau rembesan pada kawasan itu sendiri yang bisa masuk, yang bisa dikumpulkan. Dalam polder ini juga tidak ada aliran permukaan bebas seperti pada daerah tangkapan air alamnya yang seperti biasa. Jadi di sini dilengkapi dengan bangunan pengendali pada pembuangannya. Jadi tidak ada daerah-daerah yang mengalir secara alamiah lah. Semua di kita yang susun, sama seperti kita membuat sistem drainase, tapi di perumahan itu kan airnya kita yang atur mau dilarikan kemana. Muka air di dalam polder atau air permukaan maupun air bawah permukaan itu tidak bergantung pada permukaan air di daerah sekitarnya dan dinilai berdasarkan elevasi lahan dan sifat tanah serta iklim. Nah, biasanya gini ya, sistem polder itu dia benar-benar wilayah yang tertutup, air yang diterima itu hanya berada di dalam, dari satu wilayah itu ditampung, kemudian dibuang ke badan air penerima. Kalau sistem ini sistem polder secara
ya sistem polder sama lah, mau besar mau kecil. Nah di perumahan yang tadi saya bilang, di perumahan di Kota Bandung itu kayak di Bebas itu semua kan banyak yang perumahannya lebih rendah. Jadi sistem polder dibuat di mana di dalamnya itu adalah suatu perumahan. Nah kalau yang di Jakarta Utara itu adalah dibuat, memang sengaja dibuat karena memang sudah tidak bisa menahan debit yang ada dari hulunya. Jadi dibuat kayaknya salurannya seperti ini. Ini stasiun Pampaknya, semua air dilarikan ke waduk tersebut. Semua pembuang dilarikan ke waduk, kemudian tapi sekitarnya ditanggul. Jadi tidak boleh ada air yang masuk ke wilayah ini. Kalaupun ada di luar wilayah ya dia bikin sendiri. Itu urusan yang lain. Tapi sekarang tuh di Jakarta tuh sudah banyak yang kondisinya seperti ini. Sendiri-sendiri. Artinya di sini ini ya, mengatur supaya terkendali air akan berapa debit yang ada di dalam polder tersebut udah ketebak. Kalau enggak, si waduk ini juga tidak akan bisa menahan kalau ada yang dari luar lagi. Karena ini didesain untuk suatu debit yang daerah di dalam yang merah ini. Nah, ini ada komponen-komponen yang harus ada pada sistem polder. Tadi juga sudah disebutkan. Di sini harus ada tanggul keliling. Yang tadi yang merah ini adalah tanggul sekelilingnya. Ada tanggul keliling atau pertahanan laut, atau juga konstruksi isolasi lainnya. Bisa itu melindungi laut, bisa juga melindungi hal-hal yang lain, atau karena lokasi tersebut berbentuk cekungan, ya diusahakan tidak boleh ada air yang masuk, dibuatlah sistem polder. Kemudian ada sistem drainase lapangan. Sistem drainase lapangan itu ada, ya tadi di sini ada bagian-bagian saluran-saluran sistem drainase yang luas untuk mengalirkan air. Kemudian ada sistem pembawa itu salurannya. Terus ada kolam penampung dan stasiun pompanya tadi yang waduk dengan pompanya. Dan satunya lagi ada badan air penerimanya. Percuma kalau kita bikin suatu polder, tapi tidak ada badan air yang bisa menerima dari sistem yang kita buat. Jadi tetap harus dilakukan pengecekan. Yang di sini, yang di Bandung ini, tetap juga pada saat debit berapa sih terakhir yang terkumpul di situ, kemudian akan dilarikan ke sungai yang ada di sepanjang Bebas tuh ada kan banyak-banyak sungai. Nah, apakah si sungainya itu bisa menampung debit yang akan kita berikan, itu juga harus dilakukan pengecekan. Oke. Nah, sekarang masuk ke ketentuan teknis yang bisa ketentuan teknis yang akan kita gunakan dalam menganalisis suatu polder. Pertama yang harus dilakukan itu adalah kala ulang. Kala ulang itu dilakukan untuk perhitungan pada saat kita melakukan analisis curah hujan, harus digunakan berdasarkan data hujan paling sedikit 10 tahun yang berurutan. Ini 10 tahun, tapi sekarang sebenarnya sudah mau ada SNI baru di mana tergantung analisisnya mau pakai apa. Kalau analisisnya menggunakan model itu datanya itu harus 20 tahun sekarang. Iya, harus 20 tahun. Dan lain-lain lah. Tapi minimal kita pakai aturan yang sekarang masih berlaku. Jadi curah hujannya itu minimal 10 tahun yang berurutan, tidak boleh loncat-loncat. Kalaupun ada yang kosong kan ada ya cara mengisi data yang kosong itu di hidrologi. Bangunan pelengkap di sini dipakai kala ulang yang sama dengan saluran di mana bangunan pelengkap itu berada. Jadi digunakan kala ulang yang sama di mana bangunan itu akan diposisikan. Nah, kala ulang yang digunakan itu ada beberapa versi ya, tapi akhirnya sebenarnya masih kala ulangnya masih di sekitar itu. Kita bisa lihat tabel di sini kala ulang berdasarkan tipologi kota dan luas daerah pengaliran. Jadi kalau itu kota metropolitan, di mana catchment areanya itu lebih kecil daripada 10, maka bisa digunakan kala ulangnya itu 2 tahun untuk metropolitan, kota besar atau kota sedang.
Kalau catchment area-nya itu 10 sampai 100, berarti antara 2 sampai 5 tahun. Antara 100 sampai 500 itu 5 sampai 10 dan bervariasi untuk kota besar cukup 2 sampai 5, untuk kota kecil 2 sama. Untuk kota besar dia mempunyai kala ulang di antara 5 sampai 100. Demikian kalau kala ulangnya di atas 50. Ada yang masih ingat catchment area itu apa? Das, Bu, daerah tangkapan air gitu. Ya, maksudnya daerah tangkapan air kalau didefinisikan itu apa? Saya ingat saya daerah suatu daerah tertentu di mana semua air yang jatuh pada daerah tersebut akan mengalir pada satu sumber tertentu seperti sungai kali ya, Bu, atau bukan sumber ya, pada satu aliran tertentu. Ya, ya betul. Jadi das itu adalah batasannya itu adalah punggung bukit. Jadi dari punggung bukit itu semua air yang akan mengalir ke paling rendah itu ke sungai, maka itu disebut daerah aliran sungai. Ya, oke. Nah, itu kan sudah tahu juga cara ngitungnya ya. Jadi kita bisa tahu nih kota Jakarta titiknya di mana, kita tahu dasnya. Oh, berarti pakai kala ulangnya sekian gitu. Kalau sudah dari hilir itu berarti dasnya sudah cukup besar ya. Jakarta kalau hilir itu kan das Jakarta itu dasnya sampai ke Bogor. Nah, itu dilihat dari segi kala ulang. Kalau dilihat dari segi hidrologi itu mungkin sudah tahu ya proses hidrologi itu seperti apa. Pasti menghitung frekuensi, menghitung kala ulang, debit banjir dan lain-lain ya. Nah, perkiraan hujan rencana itu dilakukan dengan analisis frekuensi terhadap data curah hujan maksimum tahunan tadi dengan lama pengamatan 10 tahun yang berurutan. Itu di hidrologi juga sama. Terus analisis frekuensi itu tahu ya, mungkin dari hidrologi ada beberapa, ada Robertson, tipe 3, ada Gumbel dan lain-lain, banyak itu banyak sekali analisis frekuensi. Biasanya kala ulang yang digunakan itu adalah 25, 10, 25, 50 tahun. Itu kita bisa mengacu pada tata cara perhitungan debit desain saluran. Nah, untuk pengecekan hujan, kan lazimnya itu digunakan lengkung dengan kurva massa. Nah, itu untuk mengecekkan apakah hujan ini masih masuk atau tidak, ada yang disebut dengan kurva massa. Dicek pada kurva tersebut apakah masuk atau tidak. Kemudian perhitungan intensitas hujan ditinjau dengan menggunakan metode Mononobe. Pada saat intensitas hujan, pada saat udah hidrologi juga pernah hitung intensitas hujan nggak ya? Pernah, Bu. Oke. Nah, untuk debit banjir, dari sisi hidrologi, debit banjir itu yang cara yang dihitung itu dengan metode yang rasional yang dimodifikasi. Rasional tentu tahu ya, Q adalah CIA, di mana di depannya ada faktor tergantung dari satuan yang akan dikeluarkan. Terus kemudian koefisien limpasan atau Run-Norton itu ditentukan berdasarkan tata guna lahannya. Oh ya, C. Yang kemarin juga ya ada. Di tugas itu juga mencari C juga ya kemarin. Terus waktu konsentrasi adalah jumlah waktu pengaliran di waktu konsentrasi itu adalah jumlah waktu di pengaliran di permukaan dan waktu drainase. Nangkap nggak ini? Air itu kan pada saat hujan, nanti sebenarnya kalau di sistem udah kali ya, sebelumnya tadi ada yang TC itu adalah T1 dan T0, nah itu. Jadi ada air pada saat turun dalam perjalanannya dari jauh, udah ya, tugas kemarin kan udah dikumpulin. Oke, saya lewat kalian gitu.
Ada koefisien penyimpangan dihitung dari perbandingan waktu konsentrasi IFF yang itu. Terus kondisi hidroliknya. Kondisi hidroliknya itu adalah di sini yang harus diperhatikan adalah pertama, kapasitas saluran dihitung berdasarkan rumus Manning biasa. Saluran drainase yang terpengaruh oleh pengempangan atau backwater ini perlu diperhitungkan pasang surutnya dengan metode standar step method. Itu juga harusnya ada ya di hidrologi. Di hidrolika. Kecepatan maksimum ditentukan oleh kekasaran dinding, kecepatan minimum juga ditentukan oleh kecepatan yang ada, kecuali untuk saluran dia sebagai storage ya, sebagai tampungan. Biasa kalau storage yang memanjang itu kecepatan minimumnya yang dipakai itu biasa 0,1 meter per detik dengan konsekuensi terjadi endapan di saluran. Kalau di dataran-dataran rendah kan biasanya salurannya juga dengan konsep long storage ya. Jadi memang kalau long storage itu dia pasti mempunyai kecepatan yang sangat rendah karena kemiringannya kecil. Jadi makanya di sini dimungkinkan akan terjadi endapan, akan terjadi sedimentasi. Itu sangat besar kemungkinan terjadi sedimentasi. Nah, itu sebenarnya dari segi hidrologi, hidrolika sebelumnya sudah dibahas ya hidrologi secara umum. Tapi sebenarnya secara umum tapi untuk bagian-bagian itu tetap itu juga sih kondisi hidrologi, hidrolika dan lain-lainnya. Nah, kalau dilihat dari konstruksi sama juga. Konstruksi itu pertama yang harus kita lihat atau nanti ya sebenarnya nanti di bangunan air kita akan juga belajar. Jadi kalau dari konstruksi kan kita harus melihat itu kombinasi di atasnya itu seperti apa. Maka kita harus bisa membuat bagaimana kestabilan konstruksi, harus bisa menentukan kestabilan konstruksi tersebut. Nah, kestabilan konstruksi mungkin sama dengan konstruksi bangunan yang lain. Tapi kalau bangunan air itu ada lebihnya karena dia diletakkan di atas air, tentunya ada gaya uplift. Gaya uplift yaitu air yang bisa mendorong bangunan tersebut ke atas. Ada juga gaya rembesan. Rembesan itu adalah air yang kemungkinan masuk ke dalam struktur tersebut. Itu aja sebenarnya. Jadi yang harus dilakukan pengecekan pada kondisi kestabilan struktur itu bedanya gedung misalnya gedung berapa puluh tingkat lah. Berapa puluh tingkat itu kan cuma yang dihitung tetap bebannya gedung itu ada berapa berat gedung tersebut. Kita cek terhadap geser, kita cek terhadap guling, kita cek terhadap kemampuan tanahnya untuk menahan gedung tersebut itu kan ya. Sudah sampai di sana kan kuliahnya? Iya. Itu di pondasi, itu dasarnya di pondasi, tapi ke gedung-gedung seperti itu. Nah, untuk bangunan air nanti juga kan ini ada khusus ya bangunan air. Bangunan air itu ada tambahannya yaitu akibat air. Air itu kan sifatnya kalau dia ditekan dia kan akan memberikan gaya yang sama ya. Nah, kalau misalnya itu yang beratnya itu lebih si gedung itu gayanya itu lebih kecil daripada tekanan airnya, apa yang akan terjadi? Si gedung itu akan terangkat kayak uplift dan akan kemungkinan ya kebayang lah kalau terangkat apa yang akan terjadi. Apa bedanya dengan ini tanah juga sama kalau ke bawah atau apa yang akan terjadi. Nah, ini juga tentunya harus dianalisis dan ada faktor keamanan tertentu yang bisa digunakan di sini. Kalau faktor keamanan sama aja ya, untuk gedung, untuk bangunan air juga sama. Nah, tadi bagian dari sistem polder itu kan ada kolam retensi ya, ada kolam retensi. Nah, kolam retensi itu ada beberapa tipe. Tipe pertama adalah kolam retensi itu di samping badan sungai. Di samping badan sungai biasanya kelengkapan sistem dari sistem ini adalah pertama kolam retensinya, kemudian ada pintu inlet karena kan air itu inletnya bersih ini ya. Air itu akan
belok sementara, akan berbelok sementara ditampung oleh kolam retensi ini. Kemudian nanti kalau ini sudah mulai turun, air dikeluarkan dari sini. Nah, itu kalau ini juga harus ada bangunan pelimpah samping. Nanti dalam bangunan pelimpah itu bangunan pelindung, sebenarnya bangunan pelindung di mana kalau suatu lokasi itu airnya sudah tidak sesuai, sudah tidak desain itu kan desain itu tergantung dari debitnya. Begitu ada debitnya di atas itu, dia harus dibuang ke saluran samping ini. Makanya saluran samping itu disebut saluran pelindung seperti ini. Ini kan pintu nih, pintu. Karena desain pintu itu hanya intake atau outlet, karena sinyal ya, saya barusan keluar sendiri. Sebentar. Ini sudah ada ya? Tadi itu sinyalnya kayaknya. Gimana tadi? Bangunan pelimpah samping yaitu untuk kalau ini terjadi si air itu sudah lebih dari pintu, dibuang ke pelimpah samping. Ya pelimpah samping tetap dibuang ke sungai. Tapi untuk melindungi kolam retensinya sendiri. Kemudian ada pintu outlet, kemudian ada jalan akses. Ini biasanya untuk OP juga jalan akses. Kemudian ada ambang rendah di depan pintu outlet. Ini ada ambang. Ya, setelah pintu kan air itu tidak biasanya selalu di depan pintu itu ada ambang. Ada elevasi muka air yang cukup berbeda. Cukup tinggi perbedaannya. Kemudian ada saringan sampah, biasanya ada di sini. Kemudian ada juga kolam penangkap sedimen. Saringan sampah itu supaya tidak masuk ya, tidak boleh masuk ke dalam kolam retensi. Ini kalau kolam retensi di samping badan sungai itu seperti ini. Tapi nanti ada yang di tengah sungai. Artinya kan air lewat tapi ditahan dulu. Sama aja sih. Kesesuaian tipenya ini dipakai apabila tersedia lahan kolam retensi, ada tersedia lahan di samping sungai yang cukup. Jadi boleh. Terus kapasitasnya bisa optimal apabila tersedia lahan yang cukup pula. Dia tidak mengganggu sistem aliran yang ada. Kan air sungai tetap aja alirannya seperti itu. Jadi tidak mengganggu untuk sistem aliran. Dan pemeliharanya pun akan lebih mudah dan pelaksanaannya pun akan lebih mudah karena kita tinggal menggali ini memperhatikan tidak mengganggu sungai pada saat pelaksanaannya. Ini contohnya ini adalah yang sungai polder yang berada di samping sungai. Kondisinya adalah seperti ini. Ada inlet, kemudian ada tampungan, ada outlet. Dan di sini ada saringan sampahnya. Nah, untuk yang tipe yang kedua ini kolam retensi tipe di dalam badan sungai. Jadi sungai itu ngalir dari ini nih, kalau ini dari atas ke bawah. Kemudian di sini ada kolam retensi, ya sungai aja yang diperlebar, kemudian dikeluarkan lagi, tapi pengeluarannya diatur oleh pintu. Dan di sini ada bendung. Bendung itu kan terbatas juga debitnya. Nah, ini digunakan apabila lahan sulit didapat. Kemudian kapasitas kolam retensinya juga terbatas. Dia mengganggu aliran
yang ada di hulu ya tentu akan terganggu ya karena ada perubahan lebar juga. Kemudian pelaksanaannya lebih sulit karena kan ini ada sungai. Supaya sungai itu tetap mengalir seperti biasa itu harus ada penanganan sendiri. Kemudian pemeliharanya akan lebih mahal karena bergabung dengan sungai itu. Kemudian ada kalau tipe 3 ini kolam retensi tipe long storage atau long storage. Jadi ditahan di sepanjang sungai tersebut dengan cara ya kemiringannya direndahkan. Jadi ditahan supaya tidak cepat sampai ke hilir. Ini biasanya salurannya lebar dan dalam. Kemudian ada cek damnya di bendung setempat. Pastilah lebar dan dalam karena kapasitasnya harus menampung sementara juga. Nah, ini kesesuaian tipenya, dia mengoptimalkan saluran drainase yang ada karena lahan tidak tersedia. Biasanya seperti itu, ya nambah lebarnya cuma nambah sedikit, tapi di sepanjang saluran. Kapasitasnya dia akan terbatas, karena memang cuma sedikit, mengganggu aliran yang ada, serta pelaksanaannya itu akan lebih sulit. Kan yang namanya dibangun dengan sungai yang terus mengalir, tidak boleh pernah berhenti, tentu pelaksanaannya akan sulit. Nah ini nggak usah kali ya, nggak usah dulu ya. Perhitungan pelimpah samping itu nanti di bangunan air aja. Sama ini nanti aja. Harusnya bangunan air dulu ya baru ke sini. Nah, oke, nggak apa-apa. Nah, itu aja. Tapi kalau mau dipelajari silakan pelajari. Tapi nanti juga pas di bangunan air kita belajar itu. Sekarang yang penting sistem drainasenya saja. Nah, ini adalah alur dalam merencanakan kolam detensi. Pertama, kita merencanakan dulu kolam, kemudian kolam detensi ini mau di samping badan sungai, atau mau di badan sungai, atau mau di sepanjang sungai. Itu dianalisis, yang dilihat, yang dicarinya itu sama kapasitas, debit, dan lain-lain. Kemudian kalau yang ada di samping itu bisa dengan tanpa kolam, bisa tanpa kolam detensi, atau dengan genangan, atau dengan bibit pelentat, tergantung kita mau melakukannya seperti apa. Baru kita atur kita cari debit dan di pintu diatur untuk keluarnya. Sama juga untuk yang lain juga sama sih tipenya seperti itu. Tadi kolam retensi, sekarang tadi tampungannya, sekarang tipe poldernya. Tipe polder itu ada beberapa tipe. Pertama ada tipe polder, yang tipe polder 1 itu sistem polder dengan pompa dan kolam di samping badan saluran. Artinya di sini ada, ini kan tanggulnya di sekeliling ini nih. Tanggul di sekeliling ini, kemudian seperti biasa ada saringan ada poldernya itu bukan polder, sorry, kolam retensinya itu di samping badan sungai. Tapi sistem poldernya itu dilakukan dengan pompa karena kan ini di tanggul. Jadi di sini kelengkapan sistem yang ada di sini ada kolam retensi jelas, ada pompanya, kemudian ada pintu inlet, ada pintu inlet, ada saluran inlet, ada pintu pembagi, ada pintu keluar, pintu outlet dan saluran outlet, juga ada tanggul di kiri kanan, ada saringan sampah dan ada kolam penangkap sedimen juga. Ini ditambah pompa aja, bedanya sama dengan tadi. Kalau sistemnya kan ini sistem tanggul. Kemudian kesesuaian tipe ini dipakai apabila tersedia lahan di dalam kolam, dipakai apabila tersedia lahan untuk kolam retensi di dalamnya.
kapasitasnya bisa optimal apabila lahan itu tersedia dan tidak mengganggu sistem aliran karena dia tidak akan mengganggu sistem aliran karena dia berdiri sendiri. Pemeliharanya lebih murah dan pelaksanaannya lebih mudah. Ini lebih ke sistem kolam retensinya ya. Nah, ini adalah tahapan untuk perencanaan polder kalau posisi tampungannya itu ada di samping saluran. Pertama, kita ada suatu polder di mana dia terletak di samping saluran. Di data yang diperlukan adalah tanggul dan daerah pengalirannya, kemudian dianalisis dengan mencari data curah hujan, kemudian menghitung kala ulangnya, kemudian melakukan mencari intensitas, suatu konsentrasi dan lain-lain, dapat debit rencana, kemudian dapat pelimpah samping. Pelimpah samping kalau misalnya tidak masuk dalam keadaan normal, maka langsung dibuang dan masuk ke badan air penerima dan kalau pelimpah samping itu tidak ada, artinya dalam keadaan normal berarti kita bisa langsung buang ke badan air. Tapi kalau ada, berarti kita harus lakukan analisis terhadap kapasitasnya. Kemudian kalau tidak cukup ditampung di waduk atau kolam retensi, kemudian karena dilakukan pembuangan ke sungai melalui pemompaan ke badan air penerima, sama seperti ini gitu tadi. Terus tipe 2 sebenarnya itu lebih ke sistem polder dengan pompa dan kolam di dalam badan saluran sungai. Gambarnya harusnya ini di sini ya, nggak apa-apa lah. Kayak gini nih. Ini tadi. Ini ya harusnya ini harusnya seperti ini. Apa-apa sama lah. Kelengkapannya sama. Kolam retensi, pompa, saluran inlet, outlet, tanggul, saringan sampah, penangkal sedimen. Nah, ini sama juga dipakai bila lahannya sulit, kapasitas kolam retensi terbatas, mengganggu aliran yang ada di hulu, pelaksanaannya sulit, dan pemeliharaannya juga sulit. Prosesnya hampir sama sebenarnya, tinggal dilihat posisi poldernya itu akan di mana. Kemudian tipe polder 3 itu adalah sistem polder dengan pompa dan kolam tipe storage yang memanjang. Nah, ini gambarnya yang tadi tuh harusnya ke sini ya, sungainya tuh di sana, nggak apa-apa. Ini sama, kelengkapan sistemnya ada storage memanjang, artinya ada sungainya, ada stasiun pompanya, ada pintu outletnya, ada tanggul keliling itu ini semua ke sana. Kemudian ada saringan sampah, ada kolam penangkap sedimennya. Kesesuaiannya itu adalah dia mengoptimalkan seluruh drainase yang ada pada lahan. Itu karena lahan ini tidak tersedia. Kemudian kapasitasnya juga dia akan terbatas. Kan dari lahan tidak tersedia, kapasitas akan terbatas. Kemudian mengganggu aliran yang ada dan pelaksanaannya juga sulit. Sulit karena ada ini nih. Pada saat ngebangun ini, bagaimana caranya supaya ini tetap jalan? Kan air itu kalau kita mau ngebangun di sini, si air kan pasti ikut ke, yang nggak bisa diatur lah. Walaupun ini dari masuk ke sini, ya itu kondisi saat itu di lapangan seperti apa harus kita atasi. Caranya sama. Nah, untuk kriteria tanggulnya, itu tanggul itu tingginya itu adalah HWS plus freeboard. Artinya dari hasil analisis di sini di laut didapat ketinggian kan tadi analisis pasang surut dan lain-lain itu menghasilkan angka LWS, MSL, HWS. Nah, untuk polder ini tinggi tanggulnya itu adalah HWS. HWS itu berarti kondisi di sini ya, di atas MSL. HWS plus freeboard. Freeboard itu tahu sendiri, freeboard itu ada rumusnya.
maksudnya ada rumusnya. Kalau sistem drainase yang kecil yang cuma diambil 30 atau 25%-nya, kalau sistem sungai itu freeboard itu adalah akar dari 2H tinggi air. Ini di sini ya berarti. Elevasi muka air banjir direncanakan lebih kecil dari HWS. Ini muka air banjir yang biasanya, makanya tadi saya bilang biasanya muka air banjir analisis bangunan pengaman itu dipakai dari MSL karena dia berada di bawah HWS ini. Kemudian perencanaan tinggi minimum muka air banjir agar tidak mengganggu desain drainase bandara dan lahan akses. Itu kalau bandara ya, kebetulan ini bandara. Pokoknya perencanaan tinggi minimum muka air banjirnya itu tidak boleh mengganggu kondisi lapangan yang ada di tengahnya, gitu aja. Tidak boleh mengganggu kondisi yang dilindungi. Selain itu, dengan mendesain setinggi HWS di sini, diharapkan muka air tanah di sekitar bandara dan lahan sekitarnya masih tetap stabil. Bukan bandara, harusnya jangan bandara deh. Apa ya? Nah, kalau skema bukaan pintu mah ginilah pokoknya, mungkin sudah kebayang. Pintu ini saat dibuka ini ada air masuk. Kalau ditutup kan air tidak ada masuk. Di sini pun sama. Dalam sistem polder itu sama. Kondisinya itu di kondisi pintu itu tadi kan harus ini dari HWS, kemudian ada MSL, ada LWS. Jadi di sekitar area itu untuk desain pintunya. Nah, sistem pompanya sendiri seperti apa? Pompa itu bekerja setengah jam setelah hujan dan air masuk ke dalam waduk. Volume waduk itu sama dengan volume air yang terbanyak tersimpan dalam waduk setelah dipompa. Jadi kita juga tetap harus mempertahankan volume di waduk. Biasanya juga kalau di waduknya belum sampai ke batas volumenya, air tidak dibuang. Tapi kalau udah melebihi batas, itu kan pompanya juga biasanya ada yang otomatis, di mana sudah elevasi sekian, dia memompa. Tapi juga ada pompa yang memang harus dikendalikan manual. Sekarang masih banyak sih dikendalikan manual. Kemudian hitung kebutuhan head pompa dari elevasi muka air minimum di kolam retensi ke muka air maksimum banjir di sungai atau muka air pasang tertinggi. Itu harus ditinggi. Kenapa harus tahu headnya? Kira-kira. Kenapa kita harus tahu head pompa? Head ini, ya head pompa. Kan kalau pompa itu kan butuh tekanan ya. Jadi itu yang harus diperhatikan untuk tekanan. Jangan sampai tekanan itu tidak bisa memenuhi. Nah, ini ada beberapa pompa ya. Pompa itu ada pompa yang bisa digunakan untuk kondisi elevasi yang aman, tidak sesuai dengan elevasinya. Ada pompa yang tidak terganggu. Itu kita melakukan pemilihan tergantung dari kebutuhan. Ada juga pompa yang digunakan untuk memompa air dengan ketinggian yang besar, tapi alirannya sedang. Banyaklah pompanya.
Nah, kalau yang ini untuk memompa air dengan ketinggian yang rendah sampai aliran yang sedang. Pompa ini untuk hulu yang sedang dan aliran sedang digunakan dengan karakteristik tengah-tengah antara pompanya. Nah, bagaimana memilih jenis pompa? Tentunya jenis pompa itu dipilih kalau kita tergantung dari kebutuhan, tergantung dari debitnya. Debitnya berapa yang kita pakai, maka kita bisa memilih pompa ini. Di mana kondisinya untuk pompa Armedian screw itu adalah dia mempunyai debit antara 0,5 sampai 6. Penerapannya biasanya digunakan di permukaan hulu aliran yang konstan. Artinya hulu tapi tidak kondisinya baik lah, kondisinya baik hulunya. Dan lokasinya ini terpencil. Untuk aliran radial itu biasanya untuk debit sedang, di mana kondisi di hulunya cukup tinggi, dan untuk instalasi air minum juga. Terus ada aliran aksial. Aliran aksial itu adalah dia mempunyai debit antara 0,5 sampai 10, dan umumnya biasanya ini yang diterapkan di sistem drainase. Nah, kalau kita mau ada kolam tampungan, kalau kita mendesain atau punya kolam tampungan, tentunya kita harus tahu rating curve-nya. Nah, di sini pun sama, ada pompa, berarti kita harus tahu kurva rating curve-nya dari pompa itu seperti apa. Itu biasanya kondisinya adalah dari tekanan atau head-nya itu ya, dari tekanan pompa itu berapa, dari alirannya berapa, itu akan menghasilkan bentuk seperti ini. Di sini ada kemampuan pompa, ada head-nya, ada alirannya. Itu kita harus bikin. Nah, ini yang akan jadi dasar untuk kita dalam desain. Bentar. Pada saat kuliah hidrologi belajar rating curve nggak? Nggak harus pompa, nggak harus pompa. Tampungan misalnya. Belajar nggak ya? Kayaknya enggak. Jadi kalau enggak pernah lihat yang sumbu Y-nya watt dan. Nah ya, itu tampungan berarti ya. Tampungan. Kan kalau tampungan itu ininya antara luas dengan volume dan elevasi, kan itu ya. Sama ini kalau pompa itu antara aliran, kemudian yang konstruksi pompa yang akan dipakai, dan tekanan pompa yang terjadi. Ini antara 3 juga sama. Tapi ini untuk pompa. Tapi pompa itu biasanya belajarnya khusus. Intinya ke sini. Kita mencoba dulu ya. Kita mencoba untuk merencanakan saluran dengan sistem polder. Ada suatu das terdiri dari beberapa subdas. Artinya kan ada banyak sungai-sungai yang masuk. Dengan karakteristik das tersebut seperti ini. Ini ada sungai, tapi ada ini masing-masing das. Di mana masing-masing das itu ini hulu ya. Ini hulunya mempunyai luas catchment-nya segini, C-nya segini, artinya C-nya masih bagus. TC-nya itu aliran salurannya itu 12 menit. Kemudian di tengah-tengah ada catchment area di mana airnya juga masuk ke sini menjadi inlet yang kedua, dari hulu itu inlet ke-1, kedua inletnya ini dengan luas 60. Ini ceritanya punggung bukit ya.
Ini luas masing-masing, C-nya masing-masing, T-nya ada, panjang sungainya ada, dan TD-nya itu juga sudah diketahui. Hitung mana? Sekarang disuruh menghitung debit pada masing-masing saluran. Bisa nggak? Q sama dengan C, I, A. Mana I-nya? Oh, ini I-nya diketahui. Dari lengkung intensitas mengikuti persamaan diperoleh seperti ini. I25, digunakan I25. Berarti kan tinggal hitung I-nya berapa. 15,54 dibagi T, T itu waktu, plus 46,7. Ini hasil-hasil analisis ceritanya yang sudah dapat. Berarti sudah bisa kan ngitung C. Nah ini, Q adalah 0,278 CIA. C di sini kan lahannya berbeda-beda. 1, 2, 3 ini kan lahannya mempunyai C yang berbeda-beda. Jadi kalau mau hitungnya C-nya satu-satu. Tentukan dimensi pada masing-masing saluran dengan menggunakan prinsip saluran ekonomis. Udah tahu ya, pakai rumus Manning. Tentukan kapasitas polder yang diperlukan jika sistem polder menggunakan pompa kapasitas 5 liter per detik. Nah, ini mungkin yang baru ya. Kalau ini CS, TC, TD sudah tahu sebelumnya. Oh, ini beda lagi. Oh. Ini dulu kan kalau yang AB bisa ya. Nah, sekarang tentukan kapasitas polder yang diperlukan jika sistem polder menggunakan pompa kapasitas 5 liter per detik. Berarti si pompa itu bisa mengambil air 5 liter per detik. Berarti berapa kapasitas yang diperlukan? Berarti kita harus nyari volume dari polder. Ya bisa lah pasti. Nah, ini mah ketentuan-ketentuan dalam menentukan saluran ya. Oke, kebayang ya ini. Jadi sebenarnya yang lamanya itu mengatur sistemnya. Kalau menghitung kapasitas, menentukan debit kan. Nah, yang agak bukan sulit ya. Yang kita agak lama menentukannya itu malah menentukan ini. Kalau sudah tahu sistem poldernya tinggal hitung-hitung aja. Mungkin udah pernah juga ya di hidrologi menghitung TSM di sini ya. Bu mau bertanya. Ya. Untuk yang C itu maksudnya bagaimana ya, Bu? Kita kan kita tahu Q pompanya sekian. Berarti kita mencari apanya ini? Volume atau dimensi? Tampungannya. Ini maksudnya tadi C itu ini atau pertanyaan bagian C. Iya, soal C, Bu. Ya, kirain ini C ini. Ini kan kapasitas pompa itu 5 liter per detik. Artinya setiap detik dia mampu membuang air 5 liter kan? Iya, Bu. Sedangkan kita punya debit nih. Debit ini dihitung kan masing-masing ini dapat debitnya berapa. Ini dapat debit berapa, kan berarti yang debit dari sini harus dijumlah ke sini kan ya? Iya. Terus kemudian debit yang di sini dijumlah dari debit yang 2 ini. Artinya kita punya debit dari 3 catchment ini. Misalnya 2000 lah. 2000. Kalau misalnya kita punya pompa, pompanya itu 5 liter per detik kita keluarkan, berapa kira-kira polder itu bisa, luas polder itu bisa kita buat. Ya, artinya ini satuannya kan meter kubik per detik, misalnya keluar dari sini. Oh, dibuat liter per detik boleh. Pompa kapasitas 5 liter per detik. Kan ada TC nih, ada waktu konsentrasinya. Waktu konsentrasinya, berarti kita harus bisa menghitung berapa kira-kira polder itu supaya dengan TC sekian, air tetap kita tahan.
Berarti dimensi poldernya ya, Bu? Iya, yang dicari dimensi polder ini. Biasa kalau polder itu diasumsikan bentuknya gimana? Polder? Enggak, ini sistem polder, tapi di air tampungan kan, air tampungan itu yang tadi aja si apa ini? Bukan polder ini tampungan. Berapa luas tampungan yang diperlukan? Nah, itu yang tadi bilang kalau di sini agak sulit kan kita menentukannya karena tidak pasti. Kalau di sini, kalau yang seperti ini kan dia berdiri sendiri, ya udah tinggal itu ditanya volume kan ya, volume artinya kan ini ketinggian berapa, luas berapa yang diperlukan. Tinggal antara yang bisa dikeluarkan dengan yang masuk itu berapa. Kan kalau yang masuk itu kita tidak bisa keluarkan langsung semua ya. Ternyata dikeluarkannya cuma bisa 5 liter per detik. Berarti kan harusnya ini yang masuk sama dengan yang keluar gitu. Sisanya ditampung gitu ya. Benar nggak? Ya, Bu. Bayang nggak? Gitu. Oke, kebayang. Seperti itu. Sudah. Saya sengaja buru-buru. Tadi saya cepat ya. Mau ada acara sih. Tapi nggak apa-apa, ini sudah tersampaikan. Yang penting terbayang bagaimana kita merencanakan saluran dengan sistem polder. Intinya itu adalah yang tadi sih sebenarnya. Kalau ini di sini latihannya cuma latihan hitung, tapi yang sistem polder secara keseluruhannya itu adalah yang seperti ini, nih. Ada waduk, ini kolam retensinya lah ceritanya juga jadi karena besar jadi akhirnya jadi waduk. Terus di dalam ada sistem sendiri, di luar ada tanggul. Jadi si airnya itu bisa dikendalikan, cuma seluas itu aja. Jadi artinya cuma dari daerah ini kan. Tapi kalau Jakarta itu kan luas, ya terus lahannya itu C-nya gede-gede karena sudah terbangun semua. Jadi mau tidak mau seperti ini. Jadi poldernya besar. Kalau ini untuk menentuin ini salurannya apa-apa. Kan ada ketentuan nih rumus yang digunakan. Biasanya ini untuk yang persegi ini. Kan tadi ada desain saluran ya? Desain apa ya? Nah, tentukan dimensi pada masing-masing saluran. Ini patok ini pegangannya. Biasanya seperti ini. Misalnya, udah ngerti. Oke, ada pertanyaan nggak? Kalau enggak, sudah dulu ya. Bu. Ya. Ada yang bertanya? Itu jadi apa yang klarifikasi aja. Jadi yang saya, Bu. Halo? Iya. Itu yang jadi yang beli tabel yang di 57 tuh yang kayak ketinggian hulu tuh terhadap pompa ya, Bu? Atau gimana? 57 bentar. 57. Ini. Iya. Yang hulu itu ini kan mau milih pompa. Ini mah apa ya? Bagaimana? Maksudnya apa? Pertanyaannya apa? Coba. Itu kan hulunya kan dikasih tahu tuh kayak 2 sampai 4 meter, terus ada yang 20 sampai 60. Itu terhadap pompanya, Bu? Terhadap posisi pompa terhadap atau? Pompa, iya. Oke. Iya. Terhadap pompa. Ini mah pemilihan kita pakai ini aja berarti kan? Karena ini yang banyak dipakai untuk sistem drainase. Ini biasanya untuk air minum. Air minum itu kan perlu headnya yang tinggi. Air minum itu rata-rata menggunakan sistem gravitasi. Jarang menggunakan, tapi Jakarta mah tetap pompa sih. Jakarta mah kaya, nggak apa-apa. Pompa itu kan mahal banget. Jakarta itu sistem air minumnya juga pompa semua. Maksudnya karena dia datar ya nggak apa-apa. Cuma kalau untuk drainase biasanya pakai ini. Jadi hulunya itu kemiringannya bisa 0 sampai 10. Bukan kemiringan, jaraknya bisa 0 sampai 10. Ada lagi nggak? Kalau enggak, ya saya mau ke kampus nih. Jadi tadi harusnya pagi-pagi harusnya di kampus biar
tidak lama. Maksudnya ini kan masih butuh dalam perjalanan. Kalau tadi dari pagi banget sudah di kampus sudah bisa. Tapi nggak apa-apa, sudah disampaikan ini untuk bahan kuliah hari ini. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada ya sudah, kita di foto dulu, di absen dulu. Ini 40 orang.